adalah Kiai Mursalin bin Nailin. Orang Pulo, sebutan untuk masyarakat di Kepulauan Seribu, memanggilnya Nek Aing. Kiai Mursalin dikenal sebagai ulama sekaligus jawara di Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Panggang. Kiai Mursalin lahir dan dibesarkan di Pulau Panggang. Ayahnya bernama Nailin, seorang pendatang dari Cemplang, Cibatok, Bogor, Jawa Barat, yang merupakan keturunan dari Kiai Muhyiddin dan Pangeran Jayakusuma. Nailin adalah seorang santri yang bersama adiknya, Nailun, dikirim berdakwah. Mereka hijrah dari Cemplang, Cibatok, Bogor, tanpa tujuan pasti. Naik getek menyusuri sungai ke arah barat hingga mereka tiba di Muara Cisadane dan singgah di Desa Kramat Panjang, Rawa Sabang. Di Kramat Panjang, keduanya menetap dan menikahi gadis setempat hingga mempunyai keturunan. Ketika membuka usaha sero, bagan, di pesisir utara Jawa, Nailin dan Nailun beserta keluarganya transit di Pulau Payung, lalu membuka lahan untuk bertani kelapa. Pembukaan lahan terus dilakukan hingga melebar ke Pulau Kotok, Pulau Karya, dan Pulau Panggang. Di pulau terakhir inilah mereka membangun rumah, menetap, dan menjadi pedagang sekaligus berdakwah dengan mendirikan sekolah agama Islam. Sambil berdakwah, kakak beradik ini mengajarkan ilmu pencaksilat yang dibawa dari Bogor, sebuah aliran pencaksilat yang waktu itu tidak dikenal namanya. Putra Nailin, yaitu Kiai Mursalin atau Nek Aing, mewarisi ilmu pencaksilat itu. Metodenya dengan cara mengundang mengaji terlebih dahulu di musola. Selepas salat Isya, mereka turun ke halaman untuk berlatih pencaksilat. Sebagai seorang ulama, harismanya sampai terdengar keluar Pulau Panggang dan Kepulauan Seribu. Banyak orang yang berasal dari darat, Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ingin menimba ilmunya dengan menjadi santri. Sebagai seorang jawara namanya cukup disegani. Gaya pencaksilatnya tidak seperti umumnya jawara silat yang didominasi oleh gerakan fisik, tapi lebih menekankan pada unsur pengolahan ilmu kebatinan Islam. Pengalaman berinteraksi dan berguru kepada para pendekar dari Parung Sapi, Bogor, Banten, Betawi, Bugis, dan Mandar, yang dijumpai di gugusan Kepulauan Seribu, telah memperkaya perbendaharaan ilmu pencaksilat yang dimiliki Nek Aing. Ia memformulasikan keilmuan pencaksilat yang pernah dipelajarinya, termasuk ilmu pencaksilat yang diwarisi keluarganya dari Bogor. Maka terciptalah ilmu pencaksilat aliran baru yang menekankan pada olah batin, pernapasan, dan ilmu hikmah yang dibangun dari rangkaian gerak fisik. Untuk melumpuhkan lawan, digunakan metode utama pengolahan tenaga dalam atau krah, sehingga dengan tanpa menyentuh lawan akan jatuh terpental. Pencaksilat Nek Aing pada awalnya digunakan untuk sarana berdakwah di pulau-pulau terpencil di Kepulauan Seribu, di samping sebagai alat menjaga diri dari gangguan perompak dan bajak laut di perairan Jawa. Siapa saja yang ingin mempelajarinya, harus mendalami agama Islam terlebih dahulu. Misalnya mempelajari sifat 20 dan Asmaul Husna. Inti keilmuan pencaksilat Nek Aing dibangun dari latihan gerak dan olah nafas melalui 99 gerak jurus. Nama-nama jurusnya pun diambil dari Asmaul Husna. Bentuk dasar jurus fisiknya sangat sederhana, hanya dengan mendorongkan satu atau kedua tangan yang disebut jeblak, sambil melafazkan nama Allah menggunakan kuda-kuda tegak berdiri, yang disebut Alif Amantubillah. Pencaksilat Nek Aing di Pulau Panggang kini hanya sedikit yang melestarikannya. Itu pun tidak lagi membuka perguruan secara umum. Murid-murid yang dulu sempat belajar langsung dengan Nek Aing dan pernah mengajar, kini sudah banyak yang wafat.